Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya merasa sangat bersyukur sekaligus merasa deg-degannya awal mula dipilih menjadi salah satu guru yang untuk mewakilkan rekan-rekan lain memaparkan barangkali sedikit apa yang terjadi di dalam kelas, sedikit apa yang saya bisa lakukan untuk sekolah ini. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Murni Sanubari. Saya lulusan Sembilan Berjal dari UPI, hanya saja beda universitasnya. Kalau saya di Bumi Siliwangi, Pak Rijal dari Cibiru, begitu ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya mengikuti salah satu seleksi beasiswa paling sulit di Indonesia, LPDP. Prosesnya 1 tahun. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya mendapatkan beasiswa itu untuk sekolah magister di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan dasar, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera lulus. Amin. Dan tidak lain tidak bukan, saya juga alumnus dari SDN Panjang. Gitu. Awal mulanya setelah lulus saya disusul oleh salah satu guru saya dari sini, Bu Haji Atid. Kemudian datang ke rumah menawarkan posisi beliau di kelas 1. Kemudian tanpa basa-basi dan tanpa waktu yang lama saya langsung mengiyakan. Saya kat dulu. Status ibu sekarang Guru honorer. P3K? Masih dalam menunggu jawaban. Insya Allah. Oke. Ya, baik. Jadi saya tuh alumnus di SD Penyedap 4, dan sebuah kehormatan bagi saya bisa mengabdi sekaligus berkarya di SD Penyedap 4. Jadi Pak Mumu, Bu Teti, Pak Asep adalah guru saya, dan saya merasa bukan apa-apa di sini gitu ya. Pengalaman mengajar saya, dulu saya pernah mengajar PPL tahun 2017 tuh di Sarijadi Sekolah Inklusi, kurang lebih 4-5 bulan kalau tidak salah. Saya memegang kelas 1 dan kelas 5. Kemudian di SD Alam Pelopor di Kencana di Rancaeke, saya juga memegang kelas 1, kelas 4, kelas 5, kelas 6, spesialisasi bahasa Indonesia waktu di Pelopor itu. Dan di sini tahun 2020 sampai sekarang memegang kelas 1 begitu ya. Nah ini murid-murid saya tercinta yang selalu bikin gemes dan gemoy-gemoy tiap hari. Jadi apapun masalah yang ada di rumah, ketika datang ke sekolah tidak ada. Bu ya, dan ini adalah anak-anak yang luar biasa. Ada 38 siswa dengan 38 karakteristik yang berbeda dan potensi yang berbeda. Kalau disebut aset kelas, ya bisa dilihat ya, ini fasilitas sarana prasarana kelas 1 Bapak. Jadi sumber belajar kita sudah menggunakan sumber-sumber dari kurikulum Merdeka, begitu. Ada juga beberapa alat peraga edukatif seperti untuk membaca, menghitung, kemudian alat-alat untuk menunjang gitu ya pembelajaran. Nah, sebetulnya kelas 1 dan kelas 4 di SD Panjang 4 ini udah melakukan implementasi kurikulum Merdeka gitu. Jadi sebetulnya Ibu Bapak kan saya ditugaskan mengikuti BIMTEK gitu ya. Lantas apa sih? Saya akan mengulas sedikit tentang kurikulum Merdeka sebelum saya paparkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi ada beberapa karakteristik yang memang ciri khas gitu ya di kurikulum Merdeka. Pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter. Ini jelas tertuang nanti ada yang namanya dari profil belajar Pancasila begitu. Yang kedua ada fokus pada materi esensial. Jadi ada perbedaan kalau di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya CP per fase. Jadi itu pembedaan mata pelajaran. Kalau dulu tematik itu nggak guyur ya, Bu ya. Dari tema 1 sampai tema 8 misalnya. Nah kalau di sini kembali ke mata pelajaran. Jadi ada CP fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Apabila CP itu tidak tercapai di kelas 1 maka bisa diselesaikan di kelas 2 begitu. Kemudian ada pembelajaran yang fleksibel. Di sini justru bagusnya Kurma itu memberikan keleluasaan kepada guru untuk berkarya dalam merancang, mendesain, melaksanakan, evaluasi, asesmen, pembelajaran begitu. Nah di sini ada implementasi, sebetulnya kita tuh masuk dalam yang mana nih? Mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah sebetulnya kan kita kan masih ada di sini ya Pak, betul kan Pak? Ya karena masih mengkombinasi kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka pelan-pelan gitu ya. Mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya kita sudah mulai langsung ke mandiri berubah dan mandiri berbagi begitu. Nah banyak yang nanya setelah saya BIMTEK itu, Bu, itu masih kurmarta gitu ya? Aduh, hari maca Korea kadang gitu ya. Nah atau mungkin ada keterbatasan untuk mencari informasi secara digitalisasi sulit karena informasi
informasi ini bisa didapatkan di website, di TikTok, di Instagram gitu ya. Nah ini ada pengen paham kurma tapi harus mulai dari mana sih gitu ya. Nah ini ada yang pertama, kita tuh harus paham dulu garis besar kurikulum merdeka tertuang dari undang-undang yang mana, regulasinya seperti apa. Kemudian kita juga harus paham dulu pembelajaran dan asesmen, dan ini adalah yang dilakukan pemerintah kepada guru-guru melalui bintek-bintek yang telah dilaksanakan gitu ya. Mungkin pernah direncanakan semua dengan bapak pengawas dan ibu pengawas gitu ya, membahas tentang pembelajaran dan asesmen. Jadi kalau di kurma ini pembelajaran itu harus apa ya, berdiferensiasi, artinya mengutamakan perbedaan karakteristik siswa. Dan asesmennya apa perbedaannya? Kalau di sini ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif itu tidak melulu harus ulangan harian, tidak melulu harus dalam bentuk tertulis gitu ya, tapi bisa melalui kuis, melalui mungkin games atau mungkin lewat tanya jawab dan lain-lain, berbagai bentuk gitu. Nah, kita juga harus memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang terakhir ada memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kemudian saya jelaskan. Nih, ini tuh kenapa sih banyak sekali di telinga P5, P5. Nah, ini yang digencarkan oleh pemerintah. Kenapa sih pemerintah harus ada profil pelajar Pancasila? Kenapa? Karena ternyata pemerintah itu bukan hanya ingin mengedepankan kecerdasan intelektual, tetapi ada karakter baik yang harus dipegang teguh oleh peserta didik gitu ya, sehingga masuk ke dalam program yang luar biasa. Ini ada 6 dimensi ya, ada 6 dimensi yang sebetulnya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Pemerintah telah merancangnya menjadi seperti ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, pembelajaran atau bahkan P5 yang sebetulnya bisa dilaksanakan di semester atau mungkin 2 kali dalam satu semester atau setiap minggu, itu bagaimana rancangan dan desain yang sudah dibuat oleh guru. Nah ini P5 di kelas 1 sama kelas 4, P5 naon? Misalkan ada yang bertanya kayak gitu. Sebetulnya ada beberapa tema ya yang bisa digunakan di sekolah dasar. Ada beberapa yang enggak kayak demokrasi gitu ya, sekolah demokrasi kalau nggak salah itu tidak bisa diterapkan di SD belum mungkin ya. Nah ini ada beberapa tema yang bisa diangkat atau bisa kita gunakan di kurma ini. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Ini intinya gaya hidup yang mempunyai impact terhadap lingkungan gitu ya. Ada kearifan lokal di mana nanti peserta didik itu bisa memahami, bisa mengetahui dari mana asal usul sebuah budaya, permainan dan lain-lain. Ada Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raganya. Nah itu lebih ke kesehatan mental ya. Yang tadi yang bullying gitu-gitu mungkin biasa mana udah beberapa diangkat. Rekayasa teknologi mungkin lebih ke sains gitu ya. Ini ada kewirausahaan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Farida tentang entrepreneurship gitu. Nah kalau misalkan di kelas 1 apa? Bahkan jadi sekarang tuh kita lagi temanya tuh gaya hidup berkelanjutan. Jadi kalau saya baca di pedoman P5 itu dalam 1 tahun SD itu bisa menggunakan 2-3 tema. Nah insya Allah kalau di kelas 1 itu di SD Panjang kita 2 tema. Jadi pertama gaya hidup berkelanjutan, dan insya Allah mungkin nanti di semester 2 akan kearifan lokal supaya anak tidak cenderung terlalu berdiam diri gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan mainnya lebih ke gadget atau bahkan tidak mengetahui permainan tradisional yang sebetulnya lebih asik ketimbang main Mobile Legends atau FF gitu ya, karena semua sensori, rangsangan, panca inderanya bergerak dan berfungsi dengan baik gitu. Nah lanjut, ini ada program yang sudah dilaksanakan oleh Bu Murni gitu ya, saya di kelas 1. Yang pertama, di kelas 1, guru kelas 1 tuh nampak mudah tapi melelahkan dan menyenangkan dalam sekaligus gitu ya. Jadi walaupun hanya 2,5 jam itu serasa seharian full. Energinya tuh kalau misalkan saya sebagai guru kelas 1, sebelum masuk tuh udah selesai tuh urusan di rumah, urusan di itu udah harus selesai. Tidak boleh dibawa auranya ke dalam kelas karena akan mempengaruhi pengelolaan kelas. Di awal mula anak-anak orientasi, sebetulnya saya yang di ospek Pak sebagai guru kelas 1 sebulan 2 bulan aku anak-anak tanya sampai menemukan kunci dari pengelolaan kelas. Saya selalu ingat kata dosen saya sejak 2014 bahwa kelas yang baik adalah kelas yang seperti taman. Itu menyenangkan untuk anak-anak itu selalu nyaman berada di sana dan selalu kangen untuk datang ke taman itu. Jadi saya berusaha dengan baik mengelola kelas terlebih dahulu. Karena di kelas 1 itu walaupun 2,5 jam itu
pembelajaran itu tidak full 2 jam, paling hanya 15 menit. Selebihnya itu ada anak yang nangis, yang ngompol, yang berkelahi, yang rebutan dan lain-lain. Nah ini guru kelas 1 itu harus bisa mengelola kelas dengan baik, begitu. Nah yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi. Nah saya sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan melakukan expository learning, melibatkan siswa dalam pembelajaran, kemudian mengembangkan beberapa model pembelajaran supaya anak-anak cenderung lebih menyenangkan gitu ya dan bermakna pembelajarannya. Karena kelas 1 kalau saya bicara di sini mungkin jadi kesannya lebih tidak efektif gitu. Kalau misalkan saya memaparkan materi langsung anak-anak pasti akan berisik dan tidak baik gitu. Jadi sehingga pembelajaran berdiferensiasi melalui model-model pembelajaran teknik-teknik dan strategi. Yang selanjutnya ada pendidikan emosi. Jadi sebetulnya penelitian saya itu waktu S1 mengenai emosi. Jadi kecerdasan emosi itu 80% mempengaruhi kesuksesan orang. Jadi ada satu penelitian di Amerika yang menyebutkan bahwa dari 100 orang yang diwawancarai, orang berpengaruh di Amerika itu ternyata 80% itu yang membuat mereka berhasil adalah emosi mereka. Maka dari itu saya menjunjung tinggi pendidikan emosi ini. Jadi bagaimana anak bisa meregulasi emosinya. Karena anak-anak tuh cenderung mengekspresikan emosinya itu dengan menonjok, menendang, teriak dan lain-lain, menyakiti orang lain itu bahkan impulsif. Iya, jadi mereka saya mungkin mengajarkan dengan cara meniup, itu tenang, usap dada, bilang sabar gitu. Ternyata hal itu lebih sulit ketimbang saya ngajarin matematika kata tambahan gitu lah. Menurut saya tantangan guru itu bukan soal matematika harus sekian banyak model, tapi untuk ini melibatkan perasaan guru juga. Jadi kalau misalkan guru anak SD kelas 1 itu katwel hatena, katwel sagalana gitu. Jadi hal yang pertama ini. Karena kalau anak sudah kondusif, mereka selesai. Ada satu anak yang sampai saat ini belum selesai. Jadi mereka itu kayak anxiety kayak separation anxiety, takut cemas kalau berpisah dengan ibunya. Jadi mereka tuh kadang bolak-balik nyari mamahnya, padahal sudah jelas tidak boleh masuk, dan itu masih PR. Mungkin ada satu orang lagi yang masih PR kayak gitu. Jadi orang tua juga harus tadi balik lagi parenting perlu jadi biar saling aja gitu ya. Jadi juga harus mengetahui karena nggak mudah. Oke, Parijal kalau misalkan di daerah kita ingin melakukan revolusi ini besar-besar aja harus pelan-pelan gitu. Bapak jadi masih ada paradigma bahwa belajar itu kudu nulis jeung maca masih kena aya kieu. Bu, itu harus diajarna kudu nulis. Kudu nulis gitu padahal belajar itu bukan kayak gitu. Benten pandangan Pak Ginten. Jadi pendidikan itu luas, belajar itu luas. Nah selanjutnya konseling. Nah kalau di SMP, di SMA ada guru BK, di SD mah nggak ada tuh. Jadi guru teh satu orang teh sebagai segalanya gitu ya. Kecuali sebagai guru PAI dan PMK gitu, sebagai guru BK, guru bahasa Indonesia, guru itu. Jadi wayah ya amat. Jadi kita tuh sebetulnya berat bebannya, walaupun materi tidak begitu dalam, tapi ternyata berat bebannya. Tapi makanya hebat sekali gitu. Tapi luar biasa dan tidak pernah surut gitu ya peminat guru ingin jadi guru SD. Walaupun bebannya berat, tapi mereka selalu ini. Kenapa? Karena cinta mengajar Pak. Itu ya, karena cinta mengajar. Ini terus ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, kayak gitu. Proyek-proyeknya saya lakukan 2 minggu sekali. Bentuknya kayak gimana? Intinya itu bukan pada produk yang bisa kita lihat secara langsung. Justru saya menanamkan hal-hal yang merupakan kebiasaan baik. Seperti apa? Budaya malu buang sampah. Itu saja dulu. Jadi saya mungkin di awal mengenalkan jenis-jenis sampah. Itu ada jenis sampah yang bisa busuk, ada yang enggak gitu ya. Terus mereka kalau dapat ada 3 warna harus masuk kemana tuh sampahnya. Hal-hal yang bersifat esensial dan pembiasaan begitu. Kemudian ada sedekah sampah. Kalau kelas 1 ada ibaratnya piket kelas kurang efektif karena mereka belum bisa angkat bangku, sapu berat gitu ya. Jadi istilahnya saya ganti dengan sedekah sampah gitu. Jadi satu sampah itu kamu bisa memberikan satu kebaikan untuk dirimu sendiri gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya ada kegiatan insidental, ada bias, yakut, terus ada yang sosialisasi buku dan lain-lain. Itu juga bimbang ya, bimbingan pengembangan kelas membaca tambahan karena saya rasa membaca itu adalah jendela dunia itu benar Pak. Jadi apapun yang akan kita sampaikan, bahkan di jenjang-jenjang selanjutnya kalau belum bisa baca ya nggak apa-apa sih sebetulnya, karena gaya belajar anak-anak itu kan berbeda ya. Ada
yang audio visual, ada yang audio aja, ada yang visual saja, ada yang kinestetik. Tapi di sini saya tetap mengangkat bahwa membaca itu penting, karena ingat programnya kan itu literasi dan numerasi begitu ya. Jadi saya menekankan anak-anak supaya setidaknya kalaupun kesulitan membaca, memahami gitu ya, mereka kan mencintai dulu membacanya begitu. Nah, guru juga harus mengetahui bahwa anak-anak itu cenderung memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, ada yang disebutnya multiple intelligence. Dan saya juga, bagi saya itu penting gitu ya, ketika di kelas 1 ada anak yang memang hyperaktif, tidak bisa berkonsentrasi dengan diam diri. Saya ingat salah satu psikolog Dr. Aisyah bilang, kalau ada anak kamu laki-laki berlarian tapi dia bisa mendengarkan, fokus, bisa mengerti, berarti itu memang cenderung gaya belajarnya kinestetik. Itu anak mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi gitu. Jadi guru juga bagi saya penting mengetahui multiple intelligence. Ini ini dokumentasi Pak, jadi yang sebelah sini ini program-program yang mungkin salah satu ya yang saya dokumentasikan untuk menunjang pembelajaran numerasi gitu ya, supaya lebih asik dan bermakna gitu. Boleh di 2, 3 itu ya, itu 2, 3 itu ya, 2, 3 itu. Oke, yang betul 3 ya, cukup aja 3. Nah, yang selanjutnya ini kelas membaca ya, jadi untuk menunjang generasi siswa dengan Scandal. Ini di pause aja. Itu. Oke, yang betul 3. Di pinggirnya di sini. Oh iya, sudah apa-apa. Oke, yang tadi itu ada yang numerasi dan literasi. Jadi kedua-duanya dilakukan sebetulnya tiap minggu ya. Jadi kami kelas 1 itu, mohon maaf Pak, ini ada jadwal membaca. Kenapa saya memfasilitasi seluruh siswa untuk membaca? Jadi ini jadwal itu disesuaikan dengan asesmen yang sudah saya lakukan. Jadi ada anak yang memang sudah lancar sekali gitu ya, kategorinya A, ini kategori B, ini yang kategori C yang perlu treatment yang berbeda-beda. Jadi satu hari anak yang saya ajarkan itu mempunyai karakteristik yang sama, biar treatmentnya sama gitu ya. Jadi kenapa Bu yang udah lancar juga difasilitasi ya, guru mah harus kayak gitu, jangan berfokus pada yang kurangnya, tapi yang lebihnya juga harus diberikan kesempatan begitu. Oh iya, Pak Rijal, ini satu lagi. Coba, ini adalah project P5 yang sejauh ini mungkin beberapa yang sudah saya dokumentasikan. Yang pertama ada cooking class ya. Ini yang kedua, mereka itu sering sekali saya bahasa Sunda dikencarkan gitu ya, satu itu untuk memungut sedekah sampah. Ya, yang ini adalah proses untuk menyiram tanaman yang ada di sekolah, untuk dari tak rasa tanggung jawab merawat lingkungan. Ketiga hal ini ketiga hal yang tadi itu dilakukan sebetulnya bergantian, jadi dalam waktu bersamaan. Jadi minggu pertama melakukan ini, minggu kedua melakukan ini, minggu selanjutnya melakukan hal yang berbeda gitu. Jadi film ini sebetulnya bagus sekali untuk pendidikan, dan saya rasa perlu kita terapkan di tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, ini ada lagi program apa sih yang pengen dilakuin gitu ya di kelas 1, cita-citanya gitu ya. Karena menurut saya di kelas 1 itu ibaratnya ternyata sulit menjadi anak-anak kelas 1 itu mungkin sepele bagi orang dewasa ya, ketika anak datang ke kelas, duduk, mencoba hai dengan temannya atau mencoba untuk bisa berdiam, sulit sekali ternyata menjadi kelas 1. Nah, makanya saya itu ingin sekali selain parenting, dalam pembelajaran itu melibatkan kedua orang tuanya, karena ternyata setelah saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, mereka itu cenderung belajar dengan ibunya di rumah. Jadi kurangnya peran ayah dalam proses pembelajaran di rumah, karena ayah mungkin bekerja gitu, atau bahkan ada yang pulangnya malam atau shiftnya pagi. Nah, jadi kurang ada keterlibatan ayah. Dan saya pengen mungkin nanti kedepannya ada proyek-proyek yang bersifat melibatkan orang tua, ibu dan ayah gitu, sebagaimana yang pernah saya lakukan mungkin di sekolah terdahulu. Jadi anak-anak tuh merasa
puas ya, puas dirinya itu karena diperhatikan gitu, sehingga anak-anak ketika di sekolah tuh antusias dalam belajar gitu. Lebih bahagia ya, lebih bahagia ketika datang ke sekolah. Saya harap kedepannya guru sekolah dan juga orang tua menjalin hubungan yang baik melalui program-program yang melibatkan orang tua, begitu entah itu program yang sifatnya insidental ataupun rutin gitu ya dalam pembelajaran. Ya begitu Pak. Nah ini kesimpulan dan penutup, sebetulnya ini ada ya, teaching is the one of the most thankless job in the planet gitu ya. Jadi sebetulnya guru itu memang satu-satunya salah satu pekerjaan yang paling tanpa pamrih di dunia atau bahkan di planet ini gitu ya. Jadi guru tanpa tanda jasa emang betul. Tapi walaupun beban ini sulit ya, beban ini berat pisan, tapi tidak pernah kekurangan. Satu-satunya pekerjaan yang tidak pernah bisa digantikan oleh AI adalah guru. Jasanya harus benar-benar kita ini. Makanya terima kasih kepada Pak Mumu, Bu Teti, Pak Asep. Aduh, mereka adalah guru-guru saya gitu ya. Saya bisa berada di sini berkat beliau. Dan ini perkenalkan anak saya. Terima kasih juga kepada pimpinan yang mungkin saya juga tidak bisa meninggalkan posisi saya sebagai ibu gitu ya. Di beberapa kesempatan mungkin dalam kondisi yang darurat gitu. Dan penutupnya mungkin pada kesimpulan penutupnya saya pengen mudah-mudahan guru dengan segala beban, dengan segala tanggung jawabnya, mungkin cita-citanya bisa ditunjang gitu ya oleh pemerintah gitu ya, kemudian oleh pihak-pihak yang berwenang gitu ya, supaya semakin semangat gitu ya. Sebelum ditutup, ya. Ibu Guru ada harapan yang ingin disampaikan buat para pemerhati pendidikan. Oke. Sebagai guru honor, saya merasa tidak fair gitu ya dengan apa yang didapatkan, apa yang kita korbankan sebelum mengenyam profesi ini. Pendidikan tidak murah ya, kemudian untuk mencapai gelar itu tidak mudah, begitu pengorbanannya besar, tapi income yang didapat tidak sesuai. Ibaratnya punten assalamualaikum tos SCF gitu ya. Nah mudah-mudahan kebijakan juga bisa memproporsionalkan apa yang yang kita berikan dan apa yang kita dapatkan itu setara lah gitu ya, supaya makin semangat, karena banyak sekali penelitian yang menunjukkan pengaruh positif kinerja pekerja itu terhadap pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pekerja gitu. Jadi mudah-mudahan pemangku kebijakan ya fair lah tahu gitu ya. Terima kasih banyak. Diangkat menjadi dan gitu ASN, mudah-mudahan ya lulus, amin ya Allah. Itu harapannya ya. Iya betul Bapak. Mudah-mudahan Allah, mudahan ini Bapak guru di Indonesia lah semuanya yang sudah mengabdi dan meluangkan banyak waktu, tenaga pikirannya untuk hidup yang lebih layak gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak pengawas, Bapak Kepsek, Ibu, Bapak guru. Mungkin sedikit lah yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin saya sangat terbuka untuk koreksi dan masukan, saran, kritik, mangga ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung refleksi. Baik. Ya Allah, aduh. Wahai mutiara, ini mutiara gugus kita. Saya kaji bahasanya untuk jelas, profesional, ilmiah. Sungguh sayang kalau terabaikan oleh pemerintah. Saya ingin mutiara-mutiara yang ada potensial dihargai, difasilitasi sehingga mereka menjadi sosok yang benar-benar menjadi guru nyaman di lapangannya. Salah satunya diangkat mau ASN mau bertiga. Amin. Sungguh berbeda. Saya dengan adanya eksekutif ini saya bisa melihat orang-orang potensial yang berada di kecamatan Solongkan Jeruk, Kabupaten Bandung ini sungguh susah untuk mencari yang lain potensi. Ini potensi S2-nya di UPI jurusan apa? Pendidikan dasar. Pendidikan dasar, hebat. Keren pokoknya. Gitu. Panija juga sama. Nilai daya ilmiahnya tinggi. Hanya kalau di SD, Neng, gini ya, pasti penghasilan segini. Nanti insya Allah saya pantau asal betah di sini pasti terang.
kemarin ikut seleksi yang di Cimahi. Ikut Berapa sih nilainya? 571. 571. Iya. Kategori tinggi itu. Kategori tinggi. Saya lihat dalam satu sesi yang 600-an, misalkan 605, 600 dikit. Kalau 580 tinggi. Ya. Kemudian masa kerja apa? Udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Pak Rijal, masa kerja? Kami. Sama. Sama dengan anak saya. Anak saya baru 2 tahun, terus kemarin 598 lah. Mudah-mudahan berlomba. Saya yakin dengan potensi yang ada ini orang-orang potensial. Pak Kepala, tolong dijaga. Siap, Pak. Tolong jaga kenyamanan hatinya untuk mengaktualisasikan dirinya dalam memajukan sekolah. Salut, sangat salut gitu lah. Paling tidak kami sebagai pengawas dengan melihat potensi-potensi dari PKG dan PKKS hari ini akan membawa rekan-rekan ke ranah untuk lebih memajukan baik Dibes atau apapun. Kita fasilitasi beliau para mereka hingga potensinya bisa berdaya guna untuk lingkungan, dan sangat harus dihargai. Kalau orang-orang seperti ini tidak difasilitasi, tidak diberikan ruang gerak mau berkembang, berinovasi bagaimana kita. Itulah paling tidak ya. Bu Murni, Pak Rijal, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Tolong jaga gugus ini. Gugus ini gugus yang sangat berdaya untuk wilayah Kecamatan Selokan. Terima kasih atas segala atensi perhatiannya. Nanti kedepannya kita akan berupaya hadir di antara rekan-rekan sekalian. Satu, hadir itu sebagai tim teknis dalam memajukan pembelajaran. Yang kedua, sebagai tim yang turut memperhatikan hak-hak seorang anak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nonton